Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Matin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ini jam terakhir kita ya, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran. Di kelas 12 ini ya kita akan melanjutkan ya pembelajaran yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya Bapak akan cek dulu ke kalian. Ini semuanya hadir? Iya. Hadir? Berarti kenapa Kak? Berarti ya, berarti pulang ya, kita doakan bersama-sama ya untuk kesembuhan pasien bisa comeback stronger atau bisa kembali lagi ke kita ya untuk mengikuti pembelajaran bersama kita. Terus kalian bagaimana kondisinya, sehat semua? Alhamdulillah. Anak sehat? Sehat ya? Tidak ngantuk? Ini jam terakhir loh, kawan ya. Biasanya ya sudah sisa-sisa tenaga, tapi sudah alhamdulillah kelihatannya kalian sekarang sudah sedikit segar. Ya, jadi insya Allah bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Baik anak-anak ya. Persiapkan dulu karena memang nanti kita akan belajar untuk untuk melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya. Tapi Bapak tanya dulu nih, pertemuan sebelumnya tentang apa? Interaksi di ruangan desa dan kota. Spesifiknya lebih ke apa? Struktur ke ruangan tipologi kalau saya. Pengertian dari tadi apa namanya kotak sudah bagaimana mungkin ruang desa dan kota sampai kita akhirnya mungkin yang ini dibagi bahwasanya kita harus mengetahui ya bagaimana peran pada ini apapun usaha pemerintah dalam kita itu pemerataan pembangunan di desa dan kota. Karena kita tahu sendiri ya bahwa pembangunan desa dan kota itu sendiri adalah memang harus ada campur tangan dari pemerintah. Pelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentang ini ya, menganalisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Ya, jadi sekali lagi apa ini kalau membacakan? Kita tentunya tahu bahwa ataupun pemerintah itu membangun kebanyakan itu adalah di area kota. Tapi pada materi kali ini kita akan mengkaitkan dengan beberapa permasalahan ya nanti yang akan kita bahas permasalahan yang terjadi di kita itu sendiri gitu ya mengenai bagaimana usaha pemerintah ataupun program pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan di desa dan kota gitu ya. Terlihat ya dari gambar itu sendiri ini mungkin di mana ini nggak mungkin di desa. Jangan takut. Kamu sudah tahu bahwasanya mungkin pemindahan ibu kota ini adalah ke beda pulau, tepatnya mungkin ada di daerah Kalimantan Timur, gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembangunan nasional? Nih, ada yang tahu dulu. Bapak mesti ngurus dulu bagaimana nanti kita pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, mungkin kalian bilang ini adalah dokumentasi semacam mungkin nanti paket ataupun peta ya peta rekayasa yang sudah dibuat oleh Kementerian PUPR mengenai nanti ibu kota yang akan dibuat itu. Ya, tapi tidak sesederhana itu ya, karena mungkin kita tahu ya, yang namanya sebuah program pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan desa dan kota itu juga pasti memiliki yang namanya pro dan kontra. Gitu ya. Ada yang setuju, ada yang ya. Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, nanti Bapak akan tampilkan isu mengenai bagaimana pembangunan di ibu kota Nusantara ini sendiri. Dari segi permasalahannya, dari upaya-upayanya dan sebagainya. Ya, dan kelompoknya ini ya, surprise. Nih, siap? Ya. Kelompok 1 ada anak, kelompok 9 bisa 5. Ya, semuanya hadir.
Ya. Terus kelompok 2 ada Ajis, Imam, Fauzan, dan Adhar, Lutfi, Abdul Bisa. Terus kelompok 4 ada Zahira, yang dengan Ismi dan Fatia. Oke ya. Sekarang Bapak kasih waktu kalian 3 menit untuk bergabung ya. Bergabung berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Silakan Iwan juga ya. Persiapkan laptop kalian dan semua bahan pelajaran. Ayo silakan Iwan dan boleh kalian menggunakan 2 laptop ataupun 1 laptop, tapi lebih baik 2 laptop. Sudah ya, kalian duduk di bangku masing-masing. Nanti Bapak akan memutarkan sebuah video. Ya, memutarkan sebuah video. Namun sebelum itu coba kalian buka dulu laptopnya. Ya. Buka dulu laptopnya. Ya. Silakan mungkin kalau ada internet, konekkan dulu internet ya. Konekkan dulu internet dan punya dibuka. Konekkan dulu ke internet, buka Chrome ataupun Google, kalian akses internet. Nanti karena ada link yang harus kalian nanti akses ya. Oke? Siap? Dengan memohon itu Allah Subhanahu wa taala. Ke Pulau Kalimantan. Namun akibat Indonesia berpengaruh dihajar hari ini. Berian semangat memindahkan info pemerataan pembangunan ketersediaan lahan. Ruang lingkup wilayah perencanaan ibu kota negara atau IKN terbagi di 3 wilayah. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.596 hektar. Kedua, kawasan ibu kota negara seluas 56.181 hektar dikelola Badan Otoritas IKN. Pada fase awal, kegiatan konstruksi besar-besaran akan fokus di area ini. Klaim Jokowi soal ibu kota baru bebas banjir memang benar adanya. Di wilayah pusat pemerintahan ini, meski asing karena semua dari hutan ataupun dari itu karena Baik ya, videonya Bapak rasa sudah cukup ya. Kalian berarti sudah mendapatkan informasi ya mengenai pembelajaran ini. Nah, sekarang mungkin kalian akses ya di link tersebut untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Silakan kalian login, lalu masuk ke link yang sudah Bapak lihat di sini. Ya, link LKPD-nya. Silakan kalian masuk sekarang di LKPD-nya. Ya. Oke, kita klik ya. Jadi kan ada 2 laptop ya. Berarti ada 2 laptop. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Di-download dulu aja. Yang satunya lagi buat itu ya. Materi yang bisa kalian informasinya jelas. Itu dengan video tadi ya. Tadi apa masalah yang sudah kalian temukan? Nah, bicara di sana, ya. Terus kalian nanti analisis dan temukan solusinya berdasarkan isu-isu yang sudah kalian temukan. Masalah yang ditemukan dalam KN. Terus dan mulai berapa masalah? Kalian? Tadi apa? Iya, terus lima itu ditambah dengan artikel itu kalau bahasa itu ya. Buka aja dan maju untuk memperbaiki PowerPoint ya untuk dijelaskan. Sama kelompok berapa tadi? Berarti
Awas dalam. Nah, itu ya. Ada masalah pembangunan di KM ya, karena sama baru dan sama. Masalah pembangunan ya bukan. Dilanjutkan Dan pendanaannya dari mana? Itu ekonomi pendanaan KM. Nah, ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Jokowi dalam suatu pers bahwa 20% itu berasal dari APBN dan sisanya itu mencari investor dari beberapa negara asing seperti Jepang dan lain-lain. Pada tempat yang sama, jadi seperti yang diketahui bahwa Kalimantan itu tidak ada di titik strategis sehingga sulit melakukan mobilitas. Solusi yang ditawarkan itu lebih dikaji lagi sampai masalah bukan hanya makro. Jadi upaya yang bisa terbuka adalah dengan membangun jalan raya tambahan, misalnya tol atau jembatan layang, atau enggak seperti yang diketahui sudah ada pemisahan antara jalan sepeda dan jalan untuk mobil dan motor. Sehingga kegiatan perjalanannya itu lambat atau terhalang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi dalam bidang pertanian agar semua sektor bidang pertanian maju. mulai sertifikat tentang usaha pemerataan pembangunan di kota dan desa. Yang pertama adalah masalah kesenjangan dan ketimpangan. Ibu kota negara ini dipindahkan karena pemerintah memikirkan masalah kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di proses jadi baik. Seharusnya membuat perencanaan yang sebaik-baiknya karena proses merupakan alur yang baik. Negara baru itu membentuk gedung Garuda yang terkesan lebih akut, sangat mahal dan tertutup. Nah, seharusnya bisa di Istana Negara ini mencerminkan keadaan Indonesia yang maju dan maju serta memiliki rakyat dan demokratis. Selanjutnya, usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Bidang fasilitas transportasi ini pemerintah mengupayakan fasilitas tersebut agar memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transportasi. Selanjutnya ada ruang terbuka hijau dan jalan raya. Jalan raya merupakan akses utama bagi masyarakat atau rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah itu sendiri gitu ya. Bapak hanya memberikan sebuah tambahan ya bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan kaitannya dengan usaha apa pemerataan pembangunan di desa dan kota. Ya, karena memang yang sekali lagi yang namanya di Kalimantan itu sendiri kan dia itu sebuah wilayah dengan unsur pedesaan yang masih asli gitu ya dalam ya. Artinya mungkin nanti ada konversi lahan yang besar-besaran sehingga nanti bisa membuat bagaimana sih ini berdampak dan akan timbul masalah baru ya mengenai usaha pemerintah atau program pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan desa dan ya. Ada yang mau menyimpulkan sedikit? Silakan. Kota ini dianggap tidak terlalu memikirkan jangka panjangnya, jadi hanya memikirkan hal-hal yang besar saja, tapi tidak memikirkan bahwa hal tersebut itu berdampak pada masyarakat lain. Ya, kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai bagaimana program-program pemerintah juga dan tentang pengertian dari pembangunan nasional ya di pertemuan ataupun di minggu yang akan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Paham sampai di sini mengenai permasalahan yang tadi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis bersama-sama. Terima kasih ya, kita ketemu lagi di perkataan dari Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.